Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Salsabila Azhar dengan NIM 22101038 ingin menjawab puas mata kuliah hukum pidana. Baik, di sini yang pertama yang akan saya jawab tentang dalemi atau penyertaan. Penyertaan atau dalemi dalam hukum pidana adalah suatu istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan atau penyertaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini ia melakukan suatu tindak pidana tersebut tidak sendiri. Nah, dalam dalemi sendiri terdapat bentuk-bentuk. Yang pertama, di dalam pasal 55 KUHP, yaitu leider atau pembuat. Leider ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, leider atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan sebagai orang yang paling bertanggung jawab, yaitu contohnya bos, untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan atau don't leader, yaitu orang yang melakukan kejahatan dengan perantara orang lain, dengan kata lain orang dalam paksaan. Yang ketiga, orang yang turut serta atau medpleger, yaitu orang yang sengaja turut serta melakukan suatu tindak pidana dengan adanya kerjasama yang sadar. Yang keempat, yaitu penganjuran atau witlocker, yaitu orang yang menggerakkan agar orang lain berbuat suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, tadi saya telah menjelaskan dalam pasal 55 KUHP. Selanjutnya yang kedua, dalam pasal 56 KUHP, yaitu pembantu atau medplicage, yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama, pembantu pada saat kejahatan dilakukan. Yang kedua, pembantu pada saat sebelum kejahatan dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu konsensus atau berbarengan. Konsensus atau berbarengan adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana tersebut belum mempunyai keputusan hakim yang memperoleh ketentuan hukum yang tetap. Di dalam konsensus ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama, konsensus idealis, terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP. Yang kedua, konsensus realis, terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 65 KUHP. Yang ketiga, perbuatan lanjutan, terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian erat sehingga rangkaian perbuatan harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana. Terdapat 4 ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang pertama, ilmu logika, kemampuan untuk merealisasikan antara alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Yang kedua, ilmu psikologis, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang dalam keadaan sehat. Dengan memahami jiwa seseorang tersebut dapat mengungkap kebenaran atau bukti. Yang ketiga, ilmu psikiatri, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang yang sakit untuk menemukan apakah orang tersebut benar-benar sakit jiwanya atau tidak. Yang keempat, kronologi, mempelajari sebab-sebab melakukan kejahatan tersebut. Nah, apa sih kaitan antara ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana? Semua ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi berkaitan dan bersinergi untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang kejahatan
penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, dan dapat juga membantu memahami, mencegah, dan menangani kejahatan dengan cara lebih efektif dengan cara ilmu-ilmu alat bantu tadi. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang delik aduan absolut dan relatif. Yang pertama, delik aduan absolut adalah tindak pidana yang hanya dapat diadili jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum tanpa adanya pengaduan dari si korban atau orang yang dirugikan. Sebagai contoh, pencemaran nama baik. Proses hukum dapat dimulai jika pihak yang dirugikan, orang yang difitnah tadi, mengajukan pengaduan resmi. Tanpa adanya pengaduan tersebut, kasus tidak dapat diproses. Yang kedua, delik aduan relatif adalah tindak pidana yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, kasus pencurian. Meskipun korban pencuri dapat mengajukan laporan ke polisi dan menjadi saksi, pihak berwenang dapat menindaklanjuti kasus ini tanpa adanya tuntutan resmi dari korban. Jadi kasus tersebut dapat langsung ditindaklanjuti tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.